Baik, selamat pagi semuanya. Lemas sekali ya. Selamat pagi. Vivat Korjisu. Apa kabar siswa-siswi SMP Santo Antonius kelas 9B? Ulangi sekali lagi dengan lebih semangat. Ya, apa kabar siswa-siswi SMP Santo Antonius kelas 9B? Sehat. Luar biasa. Tak bahagia. Oke, semoga semuanya bahagia dan sehat. Angga, Bu Guru minta bantuannya, nanti kamu mendata yang PJJ yang tidak hadir ya. Oke, Bu. Terima kasih. Bagaimana Google Classroom-nya sudah full, sudah lengkap kelasmu? Kita lihat dulu ya, kita cek. Kelas ini punya 9A, kita ke 9B. Oh, salah. Oke, nanti kita lihat. Nah, kita akan pertemuan kita dengan doa dulu sebelum Bu Guru menyampaikan informasi sehubungan dengan kelengkapan tugas. Apakah kalian sudah melihat slide yang tertulis Rabu 16 Maret? Yang di rumah sudah melihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. 16 Maret ya. Ya, hari ini Rabu 16 Maret 2002, sudah 2,5 bulan ya. Berlalu dengan cepatnya. Kita akan membuka pertemuan yang doa yang di sekolah ya. Atau yang di rumah? Pasti yang di rumah bilang yang di sekolah aja ya kan? Yang kanan di sekolah bilang yang di rumah aja. Ya, karena kalau di rumah suaranya tidak begitu terdengar dengan jelas, ya suaranya terkecil. Karena Bu Guru tidak pakai speaker karena nyawanya ini udah penuh semua ini. Nanti mesti bawa yang Bluetooth. Yang di sekolah aja deh, yang mimpin doa. Doanya ada dalam buku juga sih. Ya, ada di halaman 143. Ya, 143. Sama, sebenarnya yang di layar dengan di buku sama. Ya. Yang mimpin doa adalah yang nomor urutnya 16. Hari ini 16 kan? Ya, nomor urut 16 ya, Pak? Ya. Agak di depan sini biar apa teman-temannya di rumah dengar. Maju. Di dekat sini supaya temannya yang di rumah dengar. Doanya ini kan? Itu boleh membaca sini juga sama aja sih. Sama aja. Karena saya menyalin dari yang ada di buku. Kalau Bapak Ramputra Kudus, amin. Bisa doa ajak teman-teman yang lain. Teman-teman dan Bu Marcel, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber segala cinta, Engkau menciptakan kami untuk saling melengkapi. Bantulah kami agar melalui pembelajaran hari ini, kami makin sadar untuk hidup rukun dengan semua orang, sehingga kami dapat hidup berdampingan dan dalam melanjutkan pesiarahan hidup kami di dunia ini. Dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Antonius, Bapak, Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Berikutnya
Nanti kalau doa itu ya mesti doa lagi pakai. Oke, terima kasih Ricci yang sudah membuka perjumpaan kita dengan doa. Nah, hari ini kita akan memasuki tema bab 5 bagian yang C, ya. Kebersamaan itu indah. Nanti masih ada Rabu depan dan dua Rabu lagi itu nanti bab terakhir. Kemudian nanti yang terakhir kita kalau memang masih ada pertemuan kita untuk review. Nah, kisi-kisi ujian mau diberikan kapan tahun depan atau hari ini? Dibaca. Nanti kalau dikirim hari ini dibaca. Kalau kisi-kisi Bu Guru berikan hari ini dibaca atau enggak? Enggak kan? Enggak kan enggak dibaca, ada tahun depan aja kan? Ya. Jadi nanti Bu Guru share untuk kisi-kisi ujian sekolah. Nah, Bu Guru perhatikan bahwa Google Classroom-nya itu untuk tugasnya. Yang tugas tadi aja ada tuh. Tugas tadi itu yang tadi bukunya dikembalikan. Tugas tadi yang dikembalikan. Ya, jadi buku yang dulu pernah dikumpulkan, hari ini sudah dibagikan. Dan ada yang sudah mengumpulkan itu 17. Tapi ada yang tadi menjawab cuma satu pertanyaan. Yang belum itu jadi ada 5 orang. Ya. Tuh saya catatannya kurang 5 orang ya. Jadi ini buku-buku jurnal saya ini catatan nih siapa yang ketika pembelajaran itu aktif ya, yang bertanya, membantu jawab, mimpin doa itu semuanya tercatat. Ini namanya jurnal. Jadi Bu Guru ada jurnal. Sehingga kalau memberi penilaian sikap sekian tuh ada bukti penilaiannya. Ya. Jadi tugas yang halaman 117 itu masih ada 5 orang lagi yang belum membuat. Itu tidak masuk di Google Classroom ya. Jadi masuk sini karena waktu itu kan kita ini tugasnya ketika PTM diberikan. Jadi tidak masuk Google Classroom. Nah, yang Google Classroom adalah coba kita lihat apakah sudah bisa muncul. Oke, share screen. Mereka kan belum lihat, ini harus dari awal. Ya, saya akan tampilkan untuk Google Classroom siapa yang sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Nah, kita geser. Ya, kita lihat jumlahnya ada berapa. Kalau tadi kelas 9A tuh jumlah di Google Classroom hanya 20. Jadi yang 2 itu kata Bu Prada dia bentuk kelas sendiri. Otomatis kan tidak menyelesaikan tugas. Coba jumlahnya berapa anggotanya kita lihat. Sudah lengkap loh. Ya, 21. Jadi ada. Siapa yang merasa belum masuk ke kelas ini? Ya. Otomatis nanti nilainya tidak akan muncul. Ya. Apa? Siapa? Christian. Christian tidak diaktifkan oleh Pak Salim. Ya, jadi ada satu ya. Ada satu yang tidak masuk ke dalam kelas. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kelengkapannya. Apa? Apa? Siapa? Kamu masuk Zoom? Masuk nggak apa-apa, asal suaranya nggak feedback. Ya, jadi Feral ini lengkap, Angga lengkap, ada ini Re belum saya lihat karena ngirimnya terlambat. Saya sebenarnya senang kalau tepat itu periksanya enak, nggak loncat-loncat ya. Nggak loncat-loncat lalu udah punya lah gambarannya apa. Kalau loncat dan gini nih nggak tahu apakah ada isinya atau enggak karena belum dicek nih. Ray. Lalu Florin lengkap, Gumintang kurang 2, kemudian Jessica lengkap, wah Jessica lengkap. Joan 3-3-nya nothing, Jonathan 1, Justin kurang 2, ini yang di Google Classroom, Gabriel, Kevin lengkap, Letare ini 2 nyusul nggak tahu ada isinya atau enggak
Ya, nanti dilihat ada isinya atau enggak. Karena bisa terjadi ngirim tapi nggak ada filenya, hanya mau melihat bahwa oh sudah kirim, ternyata nggak ada. Mario kurang 2, dijual kemana nih Mario? Misela lengkap, Richie lengkap, Sharon ada satu, yang satu belum dicek. Sydney lengkap, Tracy kurang 1, Wayan kurang 2, Yehuda lengkap, tetapi yang ngirim video baru berapa orang ya? Ada tugas yang membuat video. Siapa yang sedang mengumpulkan video? Video apa, Bu? Oh, oh, oh. Yang tentang kerukunan, ya, persahabatan dengan orang yang berbeda agama. Ya. Yang pertama kali mengumpulkan itu Canda. Pada hari itu diberikan tugas, lalu nggak lama kemudian kirim. Nyatanya orang nggak sampai 1 jam gitu loh. Kan tulis dulu kata-katanya ya kan, tulis kata-katanya dulu supaya lancar, udah langsung merekam. Ternyata banyak yang tidak mengumpulkan. Ya itu nanti ada masuk penilaian. Nah kalau PAT-nya, Bu Guru belum periksa yang bagian urean. Baru periksa yang PG sama yang isian. Karena kemarin-kemarin itu kan masih ada yang kurang ya, akhirnya menyusul. Aduh, mesti dikejar-kejar dulu ya, ujian aja mesti dikejar-kejar. Kelihatan nggak yang di rumah? Karena kalau di rumah yang bergeser tuh harus ganti. Bentar ya. Ini kelas sebelah sudah lengkap. Ya, ureannya belum. Ya karena kemarin itu lalu banyak tamu, orang tua mau wawancara, jadi agak terpotong-potong juga. Nah ini baru nilai dari PG. PG ini kan sudah ada nilainya apa, skornya kan? Saya tinggal menyalin, kelihatan nggak? Ini adalah PG, kemudian ini adalah isian. Lalu nanti ini urean. Mudah-mudahan nanti hari ini selesai dan bisa saya bagikan. Ini karena masih menunggu satu anak kelas A belum, yang namanya Calvin. Jadi saya WA, lalu dijawab enak sekali jawabannya. Calvin. Apa? Nih. Saya tanggal 14 Maret. Kan saya hubungi, lalu dia jawabnya apa? Bu, saya lupa kalau masih ujian, Bu. Ini saya baru bangun, Bu, jam 14.01. Jam 2 siang. Calvin. Dan sampai sekarang ini belum mengerjakan. Kalau ini kan menghambat kan? Jam 2 masih tidur. Dipikir, nah jadwalnya kemana gitu. Kayaknya berulang kali ya jadwal diingatkan. Kan kita kalau pas pertemuan juga diingatkan lagi kan. Jumat kita ingatkan juga masih ada Senin kan. Saya pikir udah habis. Aduh, mama mia gitu kan. Ya kalau melihat dari PG dan karena ini adalah rumusnya ini. Rumusnya adalah PG itu yang nilai bagian D ditambah bagian E ditambah nanti nilai yang bagian F dikali 100 dibagi 70. Nah ini bagian urean kalau betul semua itu nilai 25. Satu soal itu di buku guru kasih nilai skornya 5. Ya, kalau menjawab dengan benar ya 5. Nah kalau ini isian singkat, ini yang Bu Guru pakai warna ini diwarnai berarti betul jawabannya. Masih ada yang salah loh, jangan membunuh ada perintah ke-7. Ya kan? Nostra etate ada yang menjawab Nostra doang. Ada yang jawab hanya Nostra doang. Nostra. Nostra itu kalau bahasa Latin itu punya kami ya. Punya kami. Ini dia jawab hanya Nostra. Ada yang jawabnya Konsili Vatikan kedua.
Ada yang menjawab ayat-ayat ini. Satu Nostra ini ayat-ayat. Kemudian yang tentang manusia itu sebagai puncak, masa Allah sih ciptaan? Allah kan pencipta ya kan? Masa masih ada yang menjawab Allah? Kan pertanyaan ini. Pertanyaannya adalah yang mendapat sebutan pusat dan puncak dari ciptaan adalah masa Allah. Siapa yang menciptakan Allah? Nih, masih ada yang menjawab Allah, ada yang menjawab Tuhan, ada yang menjawab Tuhan Yesus. Kalau kemudian ini, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari sejahat. Matius bab 5 ayat 37. Ajaran ini diberikan oleh Matius oleh Yesus. Oleh Yesus. Tapi ada yang menulis juga Matius. Kitabnya memang ditulis di Injil Matius. Tapi bahwa pesan itu, nasihat itu yang memberikan adalah Yesus. Masih ada nih jawab Matius. Ini juga Matius. Kemudian kalau nomor 4, nomor 4 betul. Ini karena ya, ini nomor 4 betul semua. Oke. Kalau kelas sebelah ya ini si Calvin ini belum. Oke ya, nanti coba kita simulasikan. Kita simulasikan. Siapa nih mau disimulasi di sini? Misalkan Mario, kita simulasikan. Misalkan Mario, nilai ureannya betul semua, berarti 25. Berapa dia dapatnya? Kalau betul semua ya kan? Mario, nih nomor 14. Ya, kita simulasikan kalau betul semua berarti 25. Berapa nih? 72. Jadi kalau kamu nanti ureannya betul semua, skornya 25, nilai akhirnya kamu 72. Makanya betul semua nih nanti. Kemudian kalau letare, ya kita simulasikan kalau betul semua lah. Kalau betul semua 25, 87. Nah, kalau betul semua ya. Ya kita anggap coba misalkan kalau betul semua nih, Bu Guru rata-rata semua coba. Kalau 25 semua nih, wah ini baru simulasi ya, nanti Bu hapus, nanti belum cek. Wah itu nilainya tuh. Jawabannya benar. Baru asumsi. Jadi Wayan, kalau nanti Ibu jawab ureannya kamu benar semua, masih belum memenuhi KKM. Karena apa? KKM kan 70, karena kamu PG-nya aja 20. PG dan BS-nya kan? Ini kalau betul semua, masih belum. Jadi kalau nanti nilai betul semua, yang belum tuntas tinggal Wayan. Wayan dengan Jessica dan Cristiano Ronaldo, masih ada 3. Kamu juga belum orang ini kalau betul hapus lagi. Ini belum, ini baru simulasi. Enak aja. Mending jawabnya coba. Kita lihat. Makanya nih kamu tuh perhatikan kalau Bapak Ibu guru tuh meriksa Google Classroom itu kan harus online juga kan. Harus satu-satu. Jelimet. Maka kalau ada nyusul-nyusul itu tuh bikin menghambat. Kalau semuanya udah selesai tuh enak, jadi mengalir semua, nggak loncat loh. Loncat kalau gini kan ada nggak ngumpul kan, besok mesti balik buka yang ini lagi, kita lagi koreksi ini langsung balik lagi. Coba kita baca ini contohnya menjawab yang kalau ditawari narkoba. Menolak karena narkoba dapat merusakkan tubuh dan membuat kita jadi tidak fit. Apakah hanya ini saja? Ini masih belum masuk kriteria. Jadi masuk kriteria saya sama pertama memang menolak. Alasannya apa? Lalu terhadap teman itu kita bagaimana? Menasihati atau membiarkan? Lalu berhubungan dengan tema martabat luhur manusia. Jadi ada kaitannya itu. Ya, karena jika kita tidak adil dan jujur, orang jadi tidak percaya pada kita. Ya, kadang-kadang itu penjelasannya itu mini banget. Coba, ini siapa ini kita lihat. Kalau memberi contoh-contoh itu, Bu Guru seringkali mengatakan contoh-contoh itu yang positif ya. Ini kan tidak semua nih. Tidak mencontek, tidak melakukan suap, tidak
tidak mengambil bagian maupun porsi-porsi hak orang lain. Apa nih maksudnya? Ketahuan memang banyak-banyak jawaban kembar. Masa ada jawabannya sama, salahnya juga sama, modelnya sama, padahal pertanyaannya pertanyaan terbuka ya kan? Maka ingat nanti ujian di sekolah ya, walaupun pakai HP karena pakai Google Form, tapi dikerjakan di sekolah. Kalau yang biasa mandiri, it's okay. Nah, kalau yang sudah begitu itu tuh udah dengan sendirinya itu sudah memberi gambaran bahwa ketika ujian di depan semuanya ada buku ya kan? Ada buku atau sudah siap tuh Bu, channel-channel ya? nanti US agama boleh bawa Alkitab gak? Tidak boleh. Ya, tidak boleh buka karena nanti kalau misalkan ada disajikan teks, pasti teks sudah ditulis di situ. Misalkan disajikan gambar, gambar sudah ditampilkan. Kan ada di kisi-kisi kan, misalkan disajikan gambar, disajikan teks kitab suci, nah soal itu kan ada kan, kitab suci ditampilkan. Nah kalau kamu fokus baca kisi-kisi aja, itu sebenarnya udah harus 100 gitu loh. Kan dari indikator itu sudah menunjukkan soal ya kan. Peserta didik dapat menyebutkan. Ya soalnya kan tinggal gampang. Soalnya apa? Sebutkan, tinggal buang kata peserta didiknya. Sebenarnya itu sudah jadi soal. Misalnya peserta didik dapat menuliskan 5 tugas gereja. Udah tahu berarti kan soalnya apa? Tuliskan 5 tugas gereja. Jadi ketika baca itu kata peserta didiknya itu dibuang. Ya, karena ini kisi-kisi kan harus tuliskan begitu. Siapa yang harus bisa menjawab itu? Ya kan peserta didik dapat. Jadi ketika membaca kisi-kisi peserta didik dibuang. Lalu itu sudah menjadi pertanyaan. Kecuali kalau misalkan disajikan pernyataan, ya tapi lihat aja pernyataan disajikan pernyataan tentang apa. Nah kemarin kalian bahas sendiri atau belajar bersama? Buku dibaca atau enggak? Enggak kan? Materi yang Bu Guru kirim di Google Classroom dibuka enggak? Enggak. Rekaman yang video kalau Bu Guru share dibuka enggak? Enggak. Hah? Enggak. Padahal kan sengaja Bu Guru rekam, lalu Bu Guru upload. Setidak-tidaknya kamu sambil ngerjakan apa, bisa sambil dengerin apa kamu baca sambil mendengarkan. Membantu kan itu juga yang kemarin ada yang enggak masuk, setidak-tidaknya bisa mengikuti harapannya. Tapi katanya harapan, tinggal harapan ya kan. Ya, hari ini nanti Bu Guru akan selesaikan ini, semoga tidak ada tamu yang banyak lagi kayak kemarin, sehingga bisa terselesaikan. Lalu nanti mudah-mudahan itu yang kelas sebelah itu bisa segera sehingga tidak menghalangi untuk upload nilainya. Lalu nanti kisi-kisi akan Bu Guru upload di Google Classroom ya. Lalu silakan nanti dipelajari. Nanti pada hari Minggu yang terakhir sebelum ujian, mudah-mudahan ada waktu. Kalian sudah baca-baca dulu. Nanti kalau yang memang benar-benar sulit, baru kita lihat. Sebenarnya sih kalau baca benar-benar nggak ada sulit, sebenarnya sudah sangat jelas ya kan. Dan situ disajikan teks Injil ini, lalu ini. Hanya kadang kurang teliti untuk apa? Kurang teliti untuk membacanya, kurang teliti untuk mencermati apa sih sebenarnya yang ditanyakan. Karena ada kadang-kala orang ada disajikan nggak baca soal dengan baik, langsung tertuju apa? Pada pilihan jawabannya. Ya. Jadi kadang-kala orang tuh tidak membaca soalnya dulu, tapi dilihat jawabannya dulu. Oh, ini jawabannya ini karena balik ke pertanyaan dulu, dicerna baik-baik. Karena kalau pilihan ganda, itu seperti Bu Guru katakan, bisa jadi pilihan itu betul semua. Tapi kan yang diminta untuk yang cari paling tepat. Jadi bisa jadi itu empat-empatnya bisa jadi betul semua. Tapi dari yang betul itu ada yang paling tepat. Nah itu yang diminta. Tapi ada juga sih memang pilihan ada yang salah, ada juga. Karena tergantung dari konteks pernyataannya. Makanya sungguh-sungguh teliti. Karena seperti PPKN juga kan, PPKN kan kalau nggak cermat itu kadang bingung kan. Ini betul, ini betul, ini betul. Cari yang paling tepat. Sesuaikan dengan pernyataan yang dimintanya apa.
Kayak bahasa Indonesia, kadang-kadang ini betul juga, ini B betul juga, ini betul juga. Nah, dari betul-betul itu yang paling tepat. Maka kan perintahnya kan pilihlah jawaban yang paling tepat. Karena bisa jadi semuanya benar, jawabannya itu semuanya betul. Tapi yang betul itu belum tentu tepat sehubungan dengan pernyataan. Oke ya, jadi 2 jam loh waktunya. Soal sedikit, hanya 40 PG dan 5 urean. 2 jam. Jadi jangan terburu-buru, baca dengan baik. Supaya hasilnya juga maksimal. Pasti wali kelasmu sudah menginformasikan kan, nilai ijazah itu dari mana aja. Nilai ijazahmu nanti itu sumbernya dari mana aja. Dari nilai raport. Nilai raport semester 1 sampai semester 6. Kalian sudah diinformasikan kan nilai raport 1 sampai 5? Karena 6 sedang proses. Itu sudah masuk ke sistemnya namanya SIDA NIRA. Semua sekolah sudah ngirim itu ke SIDA NIRA. Kemudian nanti ketika nilai semester 6 sudah masuk, itu akan ditambahkan. Satu komponen syarat kelulusan adalah dari nilai raport. Semester 1 sampai semester 6. Bagaimana nilaimu? Sudahkah di atas 70? Ya kan? Karena sesuai harus SKL, standar kelulusan. Yang kedua dari nilai ujian praktek bagi yang ada ujian praktek. Karena ada pelajaran yang tidak ada ujian prakteknya kan. Matematika tidak ada ujian praktek. Kemudian yang tidak ada praktek lagi apa? IPS, PKN nggak ada. Yang ada adalah agama, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, kemudian IPA, seni budaya, PJUK, prakarya. Ya, itu ada 8 mapel yang ada ujian prakteknya. Lalu ujian tertulis semua, kecuali bahasa Mandarin kalau nggak keliru. Nanti cek lagi ya, ada nggak jadwal Mandarin? Kayaknya nggak ada Mandarin. Itu yang ujian sekolah. Nah, itu yang akan menjadi masuk ke nilai ijazah yang menentukan kelulusan. Karena kan sekarang tidak ada ujian nasional kan, tidak ada UNBK. Jadi itu komponennya, nilai raport dan nilai ujian sekolah, baik nilai praktik atau nilai tertulis. Maka kalau kamu sudah lihat itu kemarin, rata-rata raport berapa? Harus dihitung. Misalkan rata-rata 70. Itu masih mepet banget ya kan? Karena standar kita kan 70 kan? Maka harus berjuang nilainya, ujiannya harus lebih tinggi. Jangan lebih rendah dari 70. Kalau lebih rendah ya nanti resiko. Karena sekolah-sekolah itu akan membaca. Ini nilai ini sesuai apa pas KKM atau enggak. Dan mereka pasti akan cari yang lebih dari KKM. Karena apa? Kalau pas KKM itu, jangan-jangan ini hanya apa? Penyesuaian aja. Bisa jadi orang berpikir demikian. Ya. Bisa berpikir ini bukan murni hasilnya kalau pas KKM doang. Maka harus berusaha melampaui. Maka kalau Bu Guru berikan nilai kan Bu Guru beri keterangan kan? Melampaui atau terlampaui. Tuntas dan belum tuntas. Tahu bedanya? Kalau melampaui itu artinya apa? Lebih dari KKM. Kalau tuntas itu pas KKM. Kalau KKM 70 dia dapat 70 maka dikatakan tuntas. Kalau dapat 72, 73 itu sudah melampaui. Tapi kalau kurang dari 70 misalkan 69 dikatakan BL belum tuh, EBT belum tuntas. Nah, nanti tuh sekolah-sekolah akan lihat nih nilainya tuh pas KKM atau lebih gitu loh. Kalau yang pas ini benar-benar memang pas atau dipas-pasin. Ya. Itu sekolah akan membaca itu. Karena sebenarnya kalau Bapak Ibu guru tuh ngejar-ngejar tugas itu karena apa? Bu guru tuh, Bapak Ibu guru berharap jangan nanti dipandang orang ini nilai hanya dipas-pasin aja kalau hanya pas KKM. Maka sekarang ini kesempatan terakhir ya, untuk kesempatan terakhir supaya apa hasil baik, karena kalau hasil baik itu daya tawarmu itu juga pilih sekolah itu juga apa lebih mudah.
Dan nanti kalau yang mau ke sekolah negeri kan nilai dari nilai Sidanira. Sidanira dari 6 mapel. Saya tidak begitu ingat 6 mapel itu apa saja, yang pasti itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA, ada 2 lagi. Dari 6 mapel itu yang kalau memang mau masuk ke negeri. Dan juga itu yang tentang jadi pengurus OSIS dan segala macam itu ada poinnya loh. Ya maka tahun lalu kan ketika itu ada, anak saya nggak dimasukkan lah, dulu ketika pemilihan OSIS nggak mau, ya kan? Karena itu ternyata ada nilai poinnya. Jadi mulai tahun kemarin itu dengan si Danira itu ya sebagai pengurus OSIS itu dimasukkan. Ya nanti SMA silahkan lah. Sudah pilih semua sekolahnya? Jangan sampai telat ya. Mau masuk negeri semua nih. Negeri juga saingan lo masuknya ya kan? Selisih 0,0 sekian aja bisa tergusur kan, dia berdasarkan nilai itu kan, nilai yang dimunculkan di Sidanira itu. Jadi mainnya maju-maju naik sodok-sodokan. Nanti kalau ada yang lebih tinggi nilainya ya bisa nyondok yang di atas, jadi di atas itu bisa fluktuasi, itu bisa naik turun ya. Kalau nilainya pas-pasan ya siap terpental ya kan, karena sistem kan nilai di input ya dimasukkan ya, siapa yang nilainya maksimal ya tetap bertahan di puncak. Kalau yang pas-pasan ya pasti pental juga ya kan. Itu ya, jadi tugas-tugas tadi yang belum diselesaikan tolong diselesaikan kalau memang mempunyai keinginan untuk mendapatkan hasil yang terbaik untuk masa depan. Ini yang di rumah sudah lengkap kah? Kayaknya belum, harusnya 13. Ini masih 11, jadi masih ada 2 yang belum tampak. Siapakah yang belum tampak? Oke, sekarang kita ke materi, ya kan? Sebenarnya materinya itu kebersamaan itu indah. Sebenarnya itu adalah mau menggambarkan pengalaman kita sebenarnya, ya kan? Kita itu hidup dalam kebersamaan dengan orang lain. Coba kamu bayangkan, misalkan di aula itu Latiara belajar sendiri, Latiara gimana? Dengan ruang di sini kamu belajar sendiri. Atau siapa yang dulu pernah dihukumi suruh belajar di aula, kan? Berarti tidak memanfaatkan kesempatan untuk belajar, dipakai untuk main-main. Ya, ini tujuan pembelajaran kita untuk materi ini. Siapa yang terlibat dalam kegiatan di lingkungan tempat tinggal? Kalau di RT ada lomba 17-an ikut, atau ada acara-acara itu ikut? Ada ikut? Enggak. Mari ikut. Hah? Pernah. Oh, dulu saya masih kecil dulu ikut lomba lomba tarik karung. Kalau sekarang ikutnya dimintain dana. Nanti kalau mau 17-an biasanya ada Karang Taruna ke rumah minta mengumpulkan dana untuk pengadaan hadiah lomba buat adik-adik yang kecil itu. Ya, kita lewatin saja cerita pengalaman. Nah, kita nanti akan mendengarkan cerita pengalaman kalian nih, pengalaman hidup bersama itu bagaimana. Ya, coba ini satu orang Bu Guru minta baca. Ronaldi, baca dengan suara nyaring. Masih bisa baca atau enggak nih Ronaldi? Coba Ronaldi, bisa baca kah? Baca. Oke. Jadi bahwa ini masih ada kaitannya dengan kemarin keberagaman dan kemajemukan agama, dan kita berada di Indonesia yang tidak bisa lepas dari keberagaman itu. Kamu tinggal di lingkungan tempat tinggalmu sendiri. Apakah semuanya beragama Katolik kiri kanannya? Ini Wayan, apakah kiri kanan semua beragama Hindu?
Di lingkungan kamu tinggal, apakah kiri kanan itu semua beragama Hindu? Hah? Enggak. Kalau yang dulu? Enggak juga. Ya sama, saya tinggal di daerah Tanah Manisan. Kiri kanan saya semua Muslim. Baru yang Katolik itu ke sana, yang Protestan itu ada ke sana. Jadi kita coba di lingkungan tempat tinggal kita saja sudah beraneka ragam. Di keluarga Bu Guru saja sudah beraneka ragam. Saya Katolik, saya punya paman, punya tante, itu keluarganya beragama Protestan. Keluarga saya Muslim. Kakak saya, adik saya Muslim. Bapak saya meninggal bulan Juli kemarin juga Muslim. Jadi saya tuh membawa hidup dalam keberagaman itu sudah menjadi sesuatu yang sudah biasa dalam arti karena memang saya lingkungannya juga sudah berbeda-beda. Kemudian dari misalkan dari sukunya, uh, saya waktu itu tinggal dengan tante saya dan tante saya udah anak yang pertama suaminya orang Sangihe. Sangihe itu mana? Sangihe. Sangihe itu orang daerah Sumatera, Sulawesi Utara, ya kan? Sangihe, ya. Apa pulau? Dia sekarang tinggal di Manado. Orang Jawa tapi udah lama tinggal di Manado, sekarang ngomong udah kayak orang Manado itu. Anak paman saya itu. Kemudian yang kedua istrinya orang Solo, ya kan? Yang ketiga dapat suami marganya Manulang, orang mana itu? Jadi dari suku aja tempat saya itu udah sudah beraneka ragam. Kakak saya kandung tinggal di Aceh sekarang, kan? Jadi udah jadi bahwa tempat saya itu hal yang beraneka ragam itu sudah menjadi sesuatu yang biasa. Jadi kami tidak pernah tuh memikirkan oh kamu beragama enggak. Ketika saya mau jadi Katolik, saya izin kepada ibu saya, ya silakan, yang penting dijalani. Saya kan baptis dewasa. Saya baptis ketika saya dulu belajar jadi Katolik itu SMP kelas 3. SMP kelas 3 saya belajar menjadi Katolik. Lalu kelas 1 SPG dulu masih ada sekolah pendidikan guru, saya itu dibaptis. Nah sebelum dibaptis saya itu izin kepada ibu saya, ya silakan, yang penting dijalani. Jadi maka di keluarga saya sih, ya ketika Natal, saya kalau pulang kampung itu kelas 9 Desember pas libur Natal. Jadi ketika saya mau ke gereja, ya saya minta adik saya nganter saya ke gereja. Kalau yang kemarin nggak bisa ke gereja karena kan sekarang dengan sistem karena dari pandemi kan nggak bisa kan yang orang keluar kota saya sudah nelpon ke sana, ya mohon maaf nggak bisa masuk kan. Lalu ya udah via online, ya udah ketika misa online ya saya tidak ngumpul, saya nyari tempat, saya misa sendiri. Jadi itu saya mengalami bahwa tempat saya sendiri, keluarga saya udah hal yang biasa. Tinggal bagaimana kita bisa menempatkan diri. Kan sebenarnya keberagaman itu kalau dihayati nggak usah saling menyinggung, itu enak kan, keren gitu loh, enak keren. Jadi ketika kita ngumpul-ngumpul ya udah kita nggak menyinggung. Kalau malam tahun baru biasa saya ngumpul keluarga paman saya itu yang di Kalimalang tuh. Kalimalang ada di sini Kalimalang kan? Kalimalang. Nah biasalah bakar-bakar biasa gitu kan. Nah sebelum bakar-bakar kita doa. Nah mereka biasa minta saya pimpin doa di antara mereka. Jadi itu oke. Yang penting bahwa saya beragama ini, saya menghayati agama saya. Saya menjalani apa yang saya pilih dan saya tidak mengusik keyakinan orang lain. Bahkan kalau perlu mengingatkan, kamu waktunya ini. Karena kita sudah belajar kan bahwa agama itu bukan tujuan. Agama itu adalah jalan. Agama itu adalah sebagai sarana yang mengantar kita menuju ke tujuan yang terakhir. Jadi bagaimana kita dengan teman-teman yang berbeda itu bisa sama-sama nanti berjumpa di surga, ya, bersatu lagi di dalam Tuhan. Ya karena Tuhan itu menghendaki keberagaman itu ada. Kalau Tuhan tidak menghendaki keberagaman pasti sudah dihancurkan, ya kan? Tuhan punya kuasa untuk itu. Ya. Jadi kalian juga beragam, nikmati aja gitu. Menikmati keberagaman itu. Ya, mungkin Ibu cerita, Ibu kan masuk anggota tarekat sekular kan? CM itu tarekat sekular. Statusnya internasional. Keluarga kami kan ada dari Italia, dari Portugal, dari Chile,
dari Argentina, kemudian dari Afrika itu ada dari Guinea-Bissau dan ada dari Mozambiko. Ya kalau kita bertemu kan udah bedanya banyak banget kan? Beda bahasa, beda kebudayaan, udah secara fisik juga beda kan. Teman-teman saya dari Afrika kan udah warnanya tahu sendiri kan, orang-orang Afrika kan. Ya, itulah keluarga saya, itulah komunitas saya. Jadi kalau itu bisa menikmati, aduh keren banget. Nah sekarang saya mau dengarkan pengalaman kalian. Pengalaman kalian itu hidup bersama dengan orang lain. Hidup bersama bukan tinggal bersama dalam arti berada bersama dengan orang lain. Siapa yang mau men-sharingkan? Coba saya akan contohnya punya canda. Kayak Wayan, mana Wayan? Dulu minta contoh, saya kasih contohnya punya canda nggak ngirim-ngirim. Jadi Wayan suatu saat itu WA saya, Bu, contohnya mana Bu? Saya kasihlah punyanya canda. Sampai sekarang nggak dibuat-buat juga, ya kan? Ini semoga kedengeran nih punya. Siapa lagi ngirim video ini? Yang model ini, yang merasakan tugas itu siapa? Desi ya? Presi. Iya. Sama Presi atau Presi? Desi. Coba kita cari Presi. Jangan. Yang di rumah tadi saya menyetel beberapa contoh video yang pernah dikirimkan ke saya. Video yang tugas, nggak tahu kalian ada yang kirim kan nih? Berarti nggak ada nilainya ya. Oke,
Siapa sekarang yang mau sharing pengalamannya? Pengalaman indah bahwa bersama dengan orang lain, apalagi yang berbeda agama itu. Hmm? Siapa? Ya, kalau Bu, saya mau menceritakan pengalaman, nah, lalu ceritakan. Bisa misalkan di gereja punya komunitas atau punya kelompok. Perbedaan ini bisa tidak hanya perbedaan agama, tetapi juga bisa perbedaan suku, perbedaan latar belakang, minat, bakat, bebas, bebas. Silakan. Kayaknya mesti ditunjuk nih. Kalau tadi sih ada yang spontan. Kalau enak ada yang spontan gitu. Kalau ada yang spontan kan lebih, kalau orang spontan itu biasanya lebih apa? Lebih bebas gitu kan. Ya saya tunggu, kalau spontan nggak ada berarti ya saya tunjuk nih. Atau yang di rumah ada yang mau men-sharingkan pengalamannya tentang indahnya hidup bersama dengan orang lain yang berbeda agama, kepercayaan, atau berbeda suku. Halo yang di rumah, mendengarkah? Dengar, Bu. Lalu ada yang mau sharing kan? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Mengapa enggak, Bu? Karena nggak pengen, Bu. Karena nggak kepengen. Ya kalau gitu saya juga nggak pengen ngasih nilai deh. Enak kan? Jangan, Bu. Saya juga lagi nggak pengen ngasih nilai. Oke, sekarang kalau begitu di kelas ini saya akan tunjuk. Tadi kan yang mimpin doa sudah nomor absen hari ini ya, nomor nomor urut. Tadi nomor 16. Ya, Ricci boleh pilih siapa? Kamu mau dengar pengalaman siapa? Ronaldi. Oh, berarti Ronaldi tidak pernah hidup bersama dengan orang lain ya? Di rumah doang. Di rumah doang sendiri. Sendiri. Ya kan bisa cerita. Atau kamu nggak senang bersama dengan keluarga di rumah? Senang atau tidak? Nah, sekarang ceritakan apa yang membuat kamu senang tinggal di rumah bersama dengan keluarga. Ingat loh, kelas 9 ya. Kelas 9 itu harus sudah bisa ya, bisa spontan deh. Hmm? Apa? Lengkap. Maksudnya? Ya udah, nilainya pas ya. Pas kosong maksudnya. Pas kosong. Ricci, ternyata pilihanmu gagal. Boleh pilih yang lain, mudah-mudahan berhasil. Maka Mario, yang keras yang nyaring. Yang nyaring. Dengar nggak? Sih, biar yang di rumah biar denger sih. Aduh, kasihan nanti yang kalau tadi di kelas 11 saya membahasakan kutub utara dan kutub selatan. Kan kasihan nanti kalau kita di sini kutub selatan, yang kutub utara nggak dengar sih. Nggak dengar. Ya mereka yang di rumah kasihan nggak dengar. Sini. Kamu di sini bisa lihat temanmu nggak bisa lihat kamu kan? Karena kamu nggak masuk Zoom. Halo, guys. Nah, Apa ya sharingnya? ya kan kamu suka pelayanan di gereja kan, pasti juga ketemu orang berbeda-beda kan? Ya mungkin kalau agamanya, mungkin agama nggak berbeda, tapi kan mungkin apa sukunya beda, minatnya, Dari sifatnya. mulai dari mana ya? Aduh, saya lupa. Kelas 9 udah harus berani mulai bisa apa? Bisa mulai bercakap-cakap. Apa ya?
biasa PG sih ya. Biasa ulangannya PG ya kan. Jadi orang agak sulit gitu loh ketika harus merangkai kata-kata apalagi secara spontan. Padahal ketika kita di dalam forum tertentu bisa saja kita ditanya sesuatu yang tidak terpikirkan kan, kita harus bisa segera menjawab pada waktu itu. Nah sekarang ini tadi masih ada jeda kan, ada jeda waktu tadi untuk memikirkan. Apa nggak pernah hidup bersama dengan orang lain? Di rumah mulu. Ya tapi kan kemarin-kemarin pernah lah. Nggak dari kecil sampai sekarang di rumah terus kan? Iya. Iya sih. Ini pengalaman dengan teman, dengan ketika kerja kelompok, itu bisa. Ada sih, itu teman saya. Hah? Sekarang udah ada. Gimana ya? Bingung. Pegangan. Karena kan orang kalau bingung kan pegangan gitu ya. Iya. Pegangan. Tetot. Wah ini nanti kalau ada ujian ini langsung tetot aja nih mak. Iya, Bu. Iya. Ujian skripsi ditanya untuk tanggung jawab. Oh, ini langsung coret. Nah, skripsi gagal, ulang lagi. Bagaimana Ricci, ternyata pilihanmu belum membawa dampak. Nanti kalau pilihan ketiga nggak berhasil, berarti kamu maju. Tapi yang ketiga nggak berhasil, keliling ini ya, keliling aula. Sekarang silakan duduk. Kalau Ricci memilih dan ini berhasil, maka tidak lari. Kalau pilihan Ricci yang ketiga nggak berhasil, alias gagal, berarti 1, 2, 3. Tadi siapa? Kan tadi yang dipilih kan Ronaldi sama Mario. Saya pilih orang ketiga. Kalau orang ketiga gagal, maka 4-4-nya silakan keliling aula. Yang bener lu ya. Yang bener milih lu. Ya kamu mengapa tidak jawab benar? Ayo. Saya nggak tahu, Bu. Begitu gua nggak tahu cerita pengalaman gitu, sharing pengalaman hidup bersama dengan orang lain. Tinggal bersama. Udah iki aja. Silakan mau pilih orang lain atau dirimu sendiri juga boleh. Siti, silakan Siti. Nah Siti, kamu bisa membebaskan temanmu. Kamu nggak bisa tempatnya jalan keliling aula. Biar gerak, silakan sini pindah ke sini. Ya. Tapi kalau Siti bisa tergantung Siti mau membebaskan kalian atau memendami kalian dulu. Ya silakan. Agak situ biar wajahnya tampak oleh teman-teman yang di rumah. Boleh duduk. Cerita. Oke, jadi saya punya mami saya, ada adik keempat atau adik terakhir, dan mempunyai suami yang keluarganya ada perbedaan agama. Ada yang Islam, Protestan, dan Katolik. Pada waktu itu ada hari ulang tahun sepupu saya atau anak dari tante saya yang terakhir. Di situ kami sama-sama berdoa, tapi memang secara Katolik. Tapi mereka tidak mempersoalkan. Mereka tetap ya berdoa secara keyakinan mereka masing-masing. Lalu komunikasi lancar dengan mereka? Puji Tuhan lancar. Oke, terima kasih. Nah, sekarang bisa membebaskan mereka atau menyuruh mereka jalan-jalan. Bebas, kamu membebaskan semua boleh, hanya membebaskan 1-2 boleh, jadi boleh. Tergantung dia kebebasan dia. Kamu tadi beri kebebasan dia. Gimana membebaskan mereka semuanya atau seseorang, 2 orang, 3 orang, semua jadi 2 orang? Atau mereka minta
yang jalan-jalan ke aula ini? Gimana? Tadi kan nggak bisa jawab kan, berarti kan sama aja salah, jadi ya Clear. Semuanya? 3 orang ini? Atau hanya 1, 2, 3? Atau semuanya? yang nggak jawab aja. Yang nggak jawab saja. Yang milih suruh jalan nggak? Oh nggak. Oh jadi yang ya terima kasih. Berarti Mario jadi ada tadi. Ada Ronaldi dengan Mario sekarang dari sisi ini. Jalan. Dari pojok itu nanti sampai kalau sudah sampai tadi hitung sekali nanti putar lagi sampai kan 2 kali. Silakan. Ya juga biar gerak lah. Selama ini kurang gerak ya kan? Oke, apakah ya? Jadi tadi Sydney sudah menceritakan pengalamannya bahwa dalam keluarganya juga ada perbedaan agama dan selama ini ya fine-fine aja ya, tidak perbedaan itu tidak menjadi persoalan. Saudara keliling bukan itu maju mundur keliling. Lalu ada 2 yang sedang keliling aula karena tadi dipilih tetapi tidak dapat menyelesaikan misinya. Nah, sekarang kita akan lihat. Nah, ada gambar ini, ada tulisan agama dan kepercayaan jangan menghalangi kasih. Nah, siapa yang mau mengungkapkan apa sih maksud dari pernyataan itu? Agama dan kepercayaan jangan menghalangi kasih. Kasih ini dalam arti adalah perbuatan kasih ya, perbuatan baik. Ya, siapa yang mau memberikan pendapat terhadap pernyataan ini? Yang sharing hanya 1 ya. Yang sharing 1 hanya Sydney. Wah, saya nggak bawa ballpoint. Nanti saya tulis di sini. Sini. Ya, silakan siapa yang mau mencoba memberikan pendapatnya terhadap ya, Tracy dulu. Nanti itu membantunya dengan tulus, bukan memandang status atau kepercayaan yang mereka miliki terus dibandingin sama punya kita, tapi kita memandang mereka itu ya karena emang mereka butuh dan kita emang menaruh kasih atau menaruh kasih sayang lah ke situ untuk membantu mereka, bukan untuk memandang apa yang mereka percaya. Oke, keren, betul. Dengar nggak yang di luar, yang di rumah dengar nggak? Yang di rumah dengar tidak? Gak ada respon. Ya tadi Michela juga ya? Gak apa? Ya gak apa-apa diungkapkan. Ya sudah, siapa lagi yang mau mencoba? Jadi saya nanti mesti jawab tadi Sydney yang sharing, ini menjawab Tracy. Saya bawa bolpen kelas. Ya, siapa? Ada lagi yang mau memberikan pendapatnya? Ronaldi? Oh? Mario mau memberikan pendapatnya? Ya, silakan yang mau mengungkapkan pendapatnya. Agama dan kepercayaan jangan menghalangi kasih. Tadi betul yang diungkapkan oleh Tracy. Ya, berarti itu juga sejalan dengan apa yang pasti dihayati kan? Siapa yang mau coba? Ya kalau begitu mari ditunjuk ya. Tapi kalau tunjuk saya tidak akan mencatatnya. Saya senang yang spontan-spontan. Coba kalau Canda. Jangan rasis, pokoknya siapapun is okay ya. Ya, oke. Mario. Mario? Yang lain kalau ketika
ketika yang lain ditunjuk tuh mulai berpikir, jangan malah untung nggak tunjuk, untung nggak diunjuk. Apa Mario? Harus? Menghargai satu sama lain. Kalau Taren? Maksudnya sih kalau ini kita tidak memilih siapa yang kita bantu atau dimasuki terus mau berteman ya siapapun. Oke ya, sebenarnya dengan pernyataan ini mau diungkapkan bahwa hendaknya kalau kita melakukan perbuatan kasih, ya sudah itu sebagai perbuatan kasih tanpa melihat siapa orangnya yang kita bantu, kita tolong. Ya, misalkan ada korban bencana alam, lalu kita mau bantu, tanya, itu agamanya seagama dengan saya enggak? Ya, kapan mau jadi mana kalau menanya begitu ya kan? Ya. Jadi bahwa agama dan kepercayaan jangan sampai menghambat kita untuk melakukan karya kebaikan kepada orang yang berbeda. Nah, itu contohnya kita bisa baca, itu nanti kamu baca kisah dari Matius bab 8, 5 sampai 13. Wira di Kapernaum. Coba dibuka di bukunya lalu dibaca satu orang yang di aula, satu orang satu ayat. Halaman 147. 147 dimulai dari Ricci ke kanan lalu ke Wayan lalu ke kiri sampai selesai. Silakan Wayan, satu orang satu Wayan Ricci satu orang satu ayat. Baca judulnya. Ya. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tuhan hambaku berani di rumah karena sakit rumput dan sangat menderita. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dikembangkan ke dalam kegelapan yang makin gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan perkelahian. Lalu Yesus berkata kepada keduanya, pulanglah, tirulah kepada seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Ya. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Perwira ini orang mana? Perwira orang mana? Orang Romawi. Ya, karena kan pada waktu itu bangsa Romawi sedang menjajah Yahudi ya kan. Dan otomatis dia bukan orang Yahudi, bukan juga orang yang beragama Yahudi. Yesus mau membantu. Jadi ketika orang membutuhkan pertolongan tidak tanya, itu apa juga Suster Teresa yang di Kalkuta yang menolong orang-orang yang di sekarat tengah jalan di pinggir jalan itu nggak tanya, kamu agamanya apa enggak. Lihat sebagai manusia yang membutuhkan pertolongan, apa yang bisa kita lakukan? Dan kita bisa memandang mereka itu sebagai tanda kehadiran Tuhan. Suster Teresa kan melakukan itu, dia mengatakan, karena di dalam diri orang itu hadirlah Tuhan. Seperti sabda Yesus dalam Injil Matius, apapun yang kau lakukan bagi saudaraku yang paling kecil, yang paling hina, kamu lakukan untuk aku. Jadi ketika kita membantu orang,
Gak usah pikirkan macam-macam. Bantu dan disertai dengan doa. Semoga bantuan yang saya berikan itu menjadi berkah. Itu akan membebaskan, gitu, akan melegakan. Tapi kalau kita pikir-pikir, kalau nanti tidak jadi bisa berbuat baik, itu artinya membatasi, ya. Sifat terbuka. Kita ketika membantu, ya memang orang itu butuh bantuan. Tak peduli agamanya apa, sukunya apa. Walaupun memang dalam bertindak tetap dibutuhkan sikap hati-hati, ya kan? Sikap kehati-hatian, waspada itu perlu, tapi bukan sikap curiga, ya. Sikap hati-hati, kewaspadaan itu juga perlu, tetapi bukan sikap curiga. Nah, ada pertanyaan yang Bu Guru minta kalian menjawab yang ada di halaman 147. Ada pertanyaan A, B, dan C. Ya, silakan itu dijawab menjadi satu rangkaian. Tidak menjawab A, ini jawabannya B, jawabannya ini C, enggak. Menjadi satu rangkaian, mau jadi satu kalimat kah, mau jadi satu paragraf kah, silakan. Dijawab, dikirim ke WA saya. WA pribadi. Saya tunggu sampai jam 1. Kalau tadi kelas A, saya tunggu sampai jam 12, karena kita kan sendiri 1 jam kan. Mereka sampai jam 12.00. Kamu saya tunggu jam 13.00. Yang jawabannya baik menurut saya dan sesuai dengan pertanyaan ini, maka akan memberi tambahan nilai untuk nilai PAT. Kalau yang tidak mengirimkan, ya mohon maaf. Tapi yang mengirimkan asal-asalan juga mohon maaf, ya. Jadi jawab yang betul, yang tepat, jangan jawabnya ini enggak, dijadikan satu, sehingga menjadi rangkaian kata menjadi kalimat. Kalimat mau 1, 2, terserah. Nanti saya akan baca. Yang memang baik akan memberi tambahan untuk nilai PAT. Ya, nanti akan PAT saya usahakan hari ini bisa selesai, semoga tidak banyak tamu sehingga bisa menyelesaikan itu. Ya, saya tunggu sampai jam 13.00. Kalau ngirimnya 13.01 sudah hitung terlambat. Kan di WA ada jamnya kan? Akan muncul kan, di situ tidak bisa dimanipulasi. Ya, kalau sudah 13.01 terhitung terlambat. Ya, jadi yang di rumah silakan menjawab pertanyaan halaman 147 A, B, dan C. Dijawab menjadi satu kesatuan, tidak dipisah-pisah, tidak jawaban A apa, B apa enggak, tapi menjadi satu rangkaian. Dikirim ke WA saya. Saya tunggu sampai jam 13.00. Dan saya akan menilai dari jawaban itu, kalau jawabannya baik, akan menambah nilai PAT. Oke ya, saya tunggu sampai jam 13. Kalau lewat 13.01 saja, sudah tidak diperhitungkan. Kita belajar juga untuk on time, belajar menghargai waktu. Kamu masih punya waktu untuk menyelesaikan itu ya. Nah, minggu depan kita akan bahas bagian bab terakhir, kan itu nanti ada beberapa sekolah. Kita tutup dulu, nanti kalau masih ada yang mau bertanya hubungan dengan ujian sekolah, boleh. Ya, kita tutup dengan doa penutup, kita doakan doa masa prapaskah. Kita minta bantuannya siapa? Misela. Ya, silakan. Kalau kamu tidak buka Zoom, kamu dari sini supaya temannya bisa dengar. Ya, doa penutup akan dipimpin oleh Misela. Ya, apa dampak PJJ ya jadi pada itu ya? Mekar ya. Natal dan teman-teman kita bersatu dalam doa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus, Tuhan kami, Engkau memanggil kami untuk bertobat kepada Injil-Mu dan mendampingi kami menuju Paskah yang ceria. Kami menyadari bertanya dosa-dosa kami, tetapi Engkau dapat memenangkan kekerasan hati kami dengan pandangan-Mu yang penuh belas kasih. Tobatkanlah kami, maka kami akan bertobat. Hidupkanlah kembali rahmat pembaptisan dalam diri kami yang telah membuat kami seperti Engkau dan membawanya kami kepada ketaatan iman. Semoga hati kami yang kini bertobat menjadi persembahan yang berkenan bagi Allah dan menjadi pernyataan cinta kami bagi sesama. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Antonius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Misela yang sudah menutup perjumpaan kita dengan doa. Saya tunggu untuk penyelesaian tugasnya sampai jam 13.00 ya.
Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi. Tuhan berkati. Oke, selamat istirahat yang di aula. Yang di rumah juga. Terima kasih Bu. Aduh, lupa ya. Ada yang iya itu Mas. Wah, ini kok kita sudah selesai